Bab 233. Pria aneh. Warrior yang memutar badan, di saat melihat orang ini pun terdiam sejenak dan berkata, "Nona Xiao." Orang yang memanggil dia adalah Winona Xiao yang waktu itu bersama dia ikut ujian menjadi Master Rune. Di samping Winona Xiao ada berdiri seorang pria remaja. Winona Xiao dan remaja tersebut berjalan ke depan Warrior Yang. Winona Xiao melihat Warrior Yang, dengan kaget berkata, "Kak Warrior. Aku mengira tadi salah melihat, tak disangka kamu mengikuti peringkat King Yun dan masih bisa kembali dengan selamat. Kamu barulah alam fana level 9, apakah kamu sudah mencapai alam bawaan?" Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Ia baru saja mencapai alam bawaan." Mendengar ini, Winona Xiao pun kaget, tatapan dipenuhi rasa terkejut. Perlu diketahui, dirinya sebelumnya berjumpa baru berlalu berapa lama. Hanya dalam waktu sesingkat ini, Warrior yang sudah mencapai alam bawaan, bakat talenta ini. Di saat Winona Xiao ingin berkata, remaja yang di samping Winona Xiao mendadak berkata, "Baru mencapai alam bawaan." Mendengar ini, Warrior yang melihat ke arah remaja tersebut, hawa musuh di mata remaja tersebut sangat terlihat. Warrior yang pun kaget, tapi dia segera mengetahui, mungkin karena Winona Xiao. Remaja ini melihat Warrior yang dan berkata, "Baru mencapai alam bawaan sudah berani mengikuti peringkat King Yun, bisa dikatakan kamu cukup berani, juga cukup beruntung bisa kembali dari pegunungan puluhan ribu. Jangan-jangan kamu tidak membunuh satupun monster hitam level pemenang." Yongqi Yang. Winona Xiao dengan tidak senang berkata, "Apa maksudmu?" Mendengar ini, remaja tersebut tersenyum dan berkata, "Winona, aku tidak ada maksud lain, hanya memuji dia." Winona Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Yongqi Yang, jika kamu tetap seperti ini, aku akan mengusirmu pergi." Mendengar ini, remaja yang bernama Yongqi Yang, ekspresi langsung jelek, tangan kanan menunjuk Warrior Yang, dengan emosi berkata, "Kamu demi dia mengusir aku pergi. Winona, kamu jujur saja padaku, apa sebenarnya hubunganmu dengan dia, apakah dia adalah kekasihmu?" Ekspresi Winona Xiao berubah, dengan emosi berkata, "Yongqi Yang, apa maksudmu?" "Apa maksudku?" Yongqi yang melihat sekilas Warrior Yang, lalu memandang Winona Xiao dan mengamuk, "Pasti ada sesuatu di antara kalian. Winona, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini, kamu mengerti isi hatiku, selain denganku, kamu kenapa memiliki hubungan dengan pria lain? Apakah kamu tidak menyakitiku?" Mendengar ini, Warrior yang pun terkejut, pria di depannya ini pria aneh dari mana? Warrior yang menggeleng kepala, tidak ingin ikut campur masalah mereka berdua. Karena Winona Xiao kelihatannya kenal dengan remaja tersebut, mungkin memiliki hubungan, jadi Warrior yang pun berkata, "Nona Winona, aku masih ada urusan lain, pamit dulu." Di saat Winona Xiao berencana berkata, remaja yang ada di sampingnya langsung berteriak pada Warrior Yang, "Kamu jangan bergerak." Warrior yang tidak menghentikan langkahnya, terus berjalan ke depan. Dia benar tidak ingin berhubungan dengan pria aneh, dia sekarang hanya ingin pergi menyelesaikan tugas di gerbang istana, lalu kembali ke Perserikatan Master Rune berjumpa dengan Feni. Melihat Warrior yang mengabaikan dirinya, Yongqi yang seketika mengamuk, menyerbu ke depan dan meninju ke arah belakang Warrior Yang. Merasakan angin kuat dari belakang, Warrior yang mengerutkan kening, lalu berhenti, memutar badan meninju ke arah cengkeraman tangan Yongqi Yang. Krak! Terdengar suara retakan tulang yang nyaring, muka Yongqi Yang pun pucat, lalu menjerit kesakitan, terpelanting puluhan meter baru terjatuh ke tanah. Melihat Yongqi yang terpelanting ke belakang, semua orang di gerbang masuk serentak melihat ke sana.
Di saat melihat Yongki yang terbaring di tanah, ada dari mereka langsung terkejut. Itu bukannya tuan muda Yongki yang dari keluarga Yang, salah satu dari 4 keluarga besar kota kekaisaran. Kenapa Sekte Pedang berani berbuat demikian? Tidak takut pembalasan dari keluarga Yang. Pembalasan. Kamu jangan bercanda, Sekte Pedang takut dengan keluarga Yang. Yang ada keluarga yang takut dengan Sekte Pedang. Iya juga, tuan muda kaya ini sudah gila kali. Beraninya mengganggu murid sekte, kali ini dia mungkin hanya bisa menerima semua ini. Satu tinjuan menghajar Yongki Yang, warrior yang tidak berhenti, pelan-pelan maju mendekatinya. Bagi anjing gila yang sembarangan menggonggong, saat suasana hati lagi baik, mungkin tidak akan memperhitungkan, tapi andai saja anjing gila ini datang menggigitnya, mungkin dia akan membunuh anjing gila ini. Kak warrior, mohon ampun. Di saat ini, Winona Xiao yang ada di samping berlari ke hadapan warrior Yang dan memohon. Nona Xiao, dia yang mulai duluan. Kata warrior Yang. Kak warrior, maaf, berharap demi Winona mengampuni, boleh, kan? Winona Xiao pun dengan nada memohon berkata, keluarga yang berjasa pada keluarga Xiao, aku tidak ingin melihat dia mati di depanku. Warrior yang melirik Winona Xiao sejenak, lalu teringat dulu Winona Xiao pernah membantu dia, akhirnya mengangguk kepala dan pergi ke gerbang kota. Melihat warrior yang pergi, Winona Xiao pun tersenyum, mungkin kedepannya berjumpa sudah bukan teman lagi. Namun dia juga tidak berdaya, jika melihat Yongki yang meninggal di depannya dan semua ini berhubungan dengan dia, maka keluarga Xiao pasti akan menghadapi bencana. Kondisi keluarga Xiao saat ini, tidak bisa melawan keluarga Yang. Di saat warrior yang memutar badan, Yongki yang terbaring di tanah mendadak berdiri, dengan ekspresi keji, di tangannya muncul sebuah jimat sihir kelas menengah. Tanpa ragu-ragu langsung melemparkan jimat sihir kelas menengah ke arah warrior Yang. Jimat sihir menengah itu pun menembak dari belakang warrior Yang. Jimat sihir pun meledak menjadi belasan duri es, dengan kuat menembak ke arah warrior Yang. Brengsek, mati sana. Haha. Melihat duri es yang terbang di belakang warrior Yang, Yongki yang tertawa dengan kuat. Warrior yang menghela napas, lalu memutar badan dan menebas energi pedang langsung menghancurkan duri es ini, lalu menebas kuat ke arah Yongki Yang. Pada saat ini, sebuah bola api mendadak muncul di depan Yongki yang menahan energi pedang warrior Yang. Melihat keadaan ini, warrior yang menoleh kepala melihat Winona Xiao yang ada di sampingnya. Karena bola api ini adalah jimat sihir yang dilemparkan Winona Xiao sebelumnya. Kak warrior. Winona Xiao ingin berkata, tapi di saat ini dipotong oleh warrior Yang. Nona Xiao, aku sangat menghargai pertemanan kita ini, tetapi kamu juga melihat aku sudah ingin melepaskan dia, sekarang dia yang tidak ingin melepaskanku. Jadi, demi terjadi masalah yang lebih banyak, aku harus membunuhnya saja. Kemudian, seorang paruh baya berjalan keluar. Orang paruh baya ini melihat warrior Yang, dengan nada meremehkan berkata, di kota kekaisaran ingin membunuh orang keluarga Yang. Kamu mungkin sudah terlalu sombong. Melihat orang paruh baya ini, Yongki yang di samping pun bahagia, lari ke depannya, lalu menunjuk warrior Yang dan berkata, paman ketiga, jika kamu telat satu langkah mungkin sudah tidak bisa melihat keponakanmu ini lagi. Aku dan Winona berjalan-jalan di sini, murid sekte pedang ini malah tertarik pada Winona dan mempermainkannya. Aku pun mengamuk dan menyerang, hanya saja hampir dibunuh oleh dia. Paman ketiga, harus membalas dendam ini. Mendengar perkataan Yongki Yang, warrior yang menggeleng kepala, tidak menyangka di dunia ini adalah orang tidak tahu malu seperti ini.
segala jenis manusia ada di dunia ini. Orang paruh baya ini melihat Yongki yang tatapan sangat menyayangi, lalu melihat ke arah warrior yang dengan nada dingin berkata, murid sekte pedang ini berlagak sekali. Paman Yang. Pada saat ini, Winona Xiao ingin berkata, malah dipotong oleh orang paruh baya ini. Winona, beberapa hari lagi, kamu akan menikah dengan Yongki, kamu akan menjadi menantu keluarga Yang, berharap kamu bisa mengingat status ini. Winona Xiao masih ingin mengatakan, warrior yang langsung bergerak menyerang ke arah Yongki Yang, dia tidak suka bersilat lidah, segalanya diselesaikan dengan tindakan. Melihat warrior yang menyerang, tatapan orang paruh baya ini muncul niat membunuh dan mengamuk. Dasar remaja berlagak, di depan aku, kamu masih tidak berhak berlagak. Hari ini aku akan mewakili senior sekte pedang baik-baik mendidik kamu murid yang super berlagak ini. Setelah itu, orang paruh baya ini bergerak, muncul di depan Yongki Yang, energi hitam muncul di lengan kanan lalu dihantam ke arah warrior Yang. Bersambung.